Karena apa? Kepekaan setiap orang itu adanya di buduk-buduk, mengucapkan doa-doa, dan saya kaget ada doa-doa yang saya tidak paham. Belang 3, maksudnya kucing yang berwarna 3 warna. Iya. Saya sempat tidak tega, kaget. Cuma ya bagaimana? Kata Doni, ini saya udah ada di situ. Istilahnya saya pengen ngobrol-ngobrol lagi, pengen memecahkan solusinya bersama. Saya sama Ang Yadi nih, Ang Yadi menganggut-anggut saja. Akhirnya saya keluar, mengendarai mobil dari rumah Doni, yang perlu saya masih tempuh lagi 50 km ke Cirebon. Nah, itu cerita awal mula saya bertemu Doni sudah sekian lama. Ternyata ada kabar baiknya, namun ada juga kabar buruknya. Maaf Kang Idon, itu 1 tahun ya istilahnya pesugihan, dia melakukan pesugihan itu, ritual ya? Sudah 5 tahun. Sudah 5 tahun. Cuma yang berhasilnya baru 1 tahun ke belakang. Apakah ada korban? Dari penuturan dia tidak ada. Sementara cuma saya belum terlalu banyak mengorek lagi cerita-cerita yang lebih dalam. Karena Doni itu karena waktu yang terbatas, sudah malam dan mungkin kurang tahu. Nanti saya akan mengorek lagi posisi-posisi yang ada dalam benak Doni. Baiklah Sobat MM, itulah kisah yang dari Kang Idon ulas tentang permasalahan pesugihan macan ataupun harimau putih ya. Maaf Kang Idon, masalah waktu itu kan sosok harimau masuk ke tubuhnya Mas Doni ya? Iya. Nah itu saat itu tuh sampai benturan-benturan seperti ditangani, itu harimaunya kemana Kang Idon? Nah, pada saat kemudian saya menuntaskan karena posisi Doni yang sudah demikian parah, terjadi benturan-benturan di dinding. Kemudian saya berusaha dengan memasok energi yang lebih padat agar dia keluar. Alhamdulillah, istilahnya walaupun dengan susah payah, dengan memerlukan waktu yang agak sedikit lama, dia keluar. Dia keluar lewat cakra mahkota, sepertinya dia lari ke atas, ke suatu wilayah yang akan kembali ke tempat asalnya. Biasanya asalnya itu ada seseorang yang melakukan ritual kumpulan, kalau memang dia ikut dalam satu kumpulan. Nah, kalau dia masuk ke bentuk-bentuk ritual di pegunungan, apa di hutan, dia akan lari ke hutan. Nah, kelihatannya dalam cerita Doni itu dia punya komunitas. Pasti dia akan lari ke seseorang yang menguasai makhluk itu. Nah selanjutnya Kang, masalah kisah Mas Doni ini kan belum usai nih Kang. Ya. Itu kelanjutnya bagaimana Kang Idon? Jadi pada saat saya keluar dengan Ang Yadi, ya, karena saya letih, jadi Ang Yadi yang menyupir gitu. Kebetulan saya membawa mobil, jadi Ang Yadi bawa, saya duduk di sampingnya. 50 km perjalanan yang lumayan lah. Kalau lancar-lancar aja sih 1 jam lah kita nyampe.
Sudah keluar dari garasi Doni, kita menyusurin jalan. Awalnya tidak ada masalah. Yang terasa cuma letih, penat ya dalam diri saya. Saya akhirnya menyalakan sebatang rokok. Jadi saya sama Yadi pulang dengan mengendarai sebuah mobil. Di jalan kelihatannya sepi. Tidak seperti pada saat saya mendatangin rumah Doni. Karena situasi yang sudah larut. Terasa dingin sekali. Saya lihat hujan mulai turun, rintik-rintik. Yadi mengendarai mobil, awalnya ya sedang-sedang saja. Akhirnya saya ngomong kepada Yadi, "Yad, santai aja lah. Situasi malam, nggak usah buru-buru. Kita kan nggak dikejar apa-apa. Paling cuma malam, datangnya larut malam." Akhirnya mobil berjalan lancar. Entah ada apa di ada suatu jembatan saya lihat. Jembatan seperti jembatan umum lainnya di jalan-jalan. Yadi sudah melintasin, mobil kita udah lewat. Namun mendadak saya kaget. Yadi membantingkan mobilnya ke arah kiri, untung bukan ke kanan. Kalau ke kanan itu arah jalan yang berlawanan dengan mobil, kalau ke kiri ke bagian matras jalan. Sampai saya kaget, saya pegang dashboard untuk menahan tubuh saya supaya tidak jatuh. Wah, terjadi bunyi derikan suara rem, sampai masuk ke dalam rumput-rumput. Untung nggak masuk ke dalam got. Terselip ya? Kaget. Yadi juga terhentak. Akhirnya berhenti sebentar Yadi. Saya kaget. Kenapa Yad? Ngantuk tak Yad? Udah kalau ngantuk saya gantiin aja lah. Enggak Ang. Tadi lihat enggak Ang? Tadi saya lihat ada yang lewat. Makanya saya menghindar. Aduh, saya nggak begitu konsen ya, lagi capek, lagi merokok kata saya itu. Saya jelas ngelihat sekali, yaitu bentuknya seperti kucing cuma besar, warnanya putih, melintas. Demikian mendadak, saya kaget, spontanitas saya banting. Untung kecepatan nggak tinggi. Saya terperanjat, pikir saya. Jangan-jangan makhluk yang keluar dari tubuh Doni. Saya berhenti dulu. Sudah Don, berhenti dulu sebentar. Kita ini dulu lah. Ini ada aqua gelas gitu. Minum dulu biar nggak stres. Mungkin kata saya persisnya seperti harimau Don. Ya kayaknya sih. Karena kalau kucing itu bentuknya kecil, ini besar, panjang. Saya berpikir, sepertinya dia tidak mau menyerah begitu saja. Akhirnya saya memutuskan, sudah, ya biar saya aja yang nyupir lah. Karena mobil yang dia kendarai juga kan mobil saya, jadi pegangannya saya. Jadi saya pakai, saya gantiin. Jadi keluar dari pintu, akhirnya saya menggantikan posisi Yadi menjadi ini. Udah, kamu istirahat aja, tidur. Barangkali capek ini. Yadi berkata, betul nggak sih, Ang? Kok saya melihat gitu? Ya, sudah nggak ada lagi lah, kata saya itu. Sudah, kamu istighfar aja. Biar saya yang nyupir. Akhirnya saya menggantikan Yadi mengendarain. Terasa di perjalanan itu kendaraan saya itu terasa berat. Padahal saya sudah memompa kendaraan itu kurang lebih 60 kilometernya. Tapi seperti jalan 30. Untung saya
menyadarin, karena saya selalu melihat penunjuk kilometer. Ini nggak normal ini. Jadi kalau saya lebihin lagi, bisa jadi saya akhirnya jalan 100, 120 karena ngerasa pelan. Nah, saya akhirnya menyadarin hal itu. Berat sekali. Cuma dengan beratnya itu tetap saya gas posisi 60 km per jam. Karena apa? Situasi licin, sedang hujan. Kalau terjadi nanti seperti sesuatu yang mendadak seperti tadi ya dibawa, bisa terjadi kecelakaan. Iya. Saya tetap kendali dengan 60 km. Namun rasanya kepala saya menjadi berat. Mobil terasa berat, kepala saya juga berat. Saya lihat Yadi juga terasa seperti ada sesuatu yang sakit pada lehernya. Saya berkata kayak Yadi, kenapa Yan? Capek ya? Enggak, Ang. Kepala saya berat nih, lehernya tuh. Kayaknya penat sekali. Kayak ada yang membebanin. Aduh, sama saya juga. Udah, kita jangan paksain ya. Nanti kita cari tempat yang enak. Kita berhenti di situ dulu lah. Kalau syukur-syukur ada yang jualan kopi apa jahe, kata saya itu. Dan kita berhenti sejak. Akhirnya selang 10 menit saya ngelihat ada pom bensin. Inilah kesempatan saya untuk istirahat. Karena kalau dipaksakan bahaya. Di samping istilahnya sih pengaruh dari harimau putih yang entah mengapalah dia mengikuti terus, dalam posisi berkendaraan akan sangat susah untuk istilahnya menetralisir kondisi dia. Akhirnya saya berhenti di pom bensin, kemudian SPBU ya? SPBU, betul. Saya masuk bagian halamannya dan persis berhenti di posisi kebetulan ada musola. Ya, seperti umumnya setiap pom bensin ada musola lah. Entah kecil entah besar. Jadi berhenti di situ. Saya berhenti, mobil saya parkirin, saya keluar. Ayo Ang Yadi, turun dulu lah. Yuk kita nenangin diri dulu, rileks gitu. Rileks. Saya turun, melihat posisi yang seperti tadi itu. Ada juga kekhawatiran dalam diri saya. Karena posisinya terus terang, ini dalam posisi lemah karena saya berkendara. Di mana itu pikiran, kemudian rasa kantuk terjadi, maka hitungan detik terjadilah kecelakaan. Akhirnya saya masuk, saya istilahnya sih niat untuk melakukan sholat sunnah, untuk menghindarilah hal-hal jelek yang akan terjadi nanti di perjalanan kemudian. Saya berwudu, akhirnya Yadi mengikuti juga berwudu, kemudian kita sholat sunnah masing-masing, minta petunjuk lah, minta perlindungan. Setelah itu saya keluar, saya pantau mobil saya ini ada apa sebetulnya. Awalnya saya cek fisik dulu lah, barangkali permasalahan di roda, apa di rem. Saya lihat dari belakang ke depan, saya lihat semua. Kelihatannya nggak ada masalah, masih normal-normal saja. Kemudian saya pantau lagi dengan getaran, betul juga. Ternyata mobil saya itu sepertinya kalau melalui deteksi kepekaan energi, jadi mobil itu sepertinya terselimutin keliling dengan lingkaran seperti cahaya, bentuknya merah kehitam-hitaman. Saya pantau lagi dengan energi, ternyata di belakangnya memang harimau terlihat. Harimau seperti yang waktu saya lihat
dia memasuki Doni. Oh, ternyata dia masih menyimpan dendam. Pikir saya, oh ini bukan, istilahnya sih, bukan makhluk yang abal-abal lah. Dia punya misi-misi yang kuat. Dan semangat dendamnya luar biasa. Setelah saya sholat, kemudian berdoa, saya bersihkan mobil itu. Bersihkan semua. Alhamdulillah, tidak berapa lama lah ikatan di mobil saya itu lepas. Pas berikut juga harimau yang tadinya di belakang agak jauh lah, kurang lebih 5 meteran, lari meninggalkan tempat saya dan mobil saya. Alhamdulillah, kata saya itu, mudah-mudahan saya bisa pulang dengan selamat. Terlihat deteksi lagi, alhamdulillah sudah normal seperti semula. Akhirnya saya ngajak Yadi, Ang, ayolah pulang, udah malam, udah nggak apa-apa, aman, kata saya itu. Tiba-tiba rasa kantuk ini hilang. Demikian juga Yadi, rasa pegal-pegal di kepala penat hilang semua. Segar. Wallahu alam, mungkin dari pembersihan dari wudhu, dari sholat, apa dari sisi pengaruh makhluk gaib itu. Tapi intinya semua selesai. Saya menjadi tidak ada beban lagi. Saya pulang dengan Yadi, sampai di rumah tuh sekitar pukul 3 pagi. Ya sempat saya mengantar Yadi dulu ke rumahnya, kemudian saya pulang. Istri, anak sudah pada tidur. Ya udah, saya masukin ke garasi. Saya kebetulan membawa kunci. Akhirnya saya masuk ke rumah, berdoa mudah-mudahan hal-hal yang seperti tadi yang terus mengikuti saya dari awal keluarnya saya dari rumah Doni sampai di rumah tidak mengikuti lagi. Karena apa? Dampaknya akan di keluarga saya. Jadi saya juga tetap berdoa untuk melindungi seluruh keluarga saya, berikut juga rumah. Itulah hari pertama saya bertemu dengan Doni, teman lama. Ada suka, ada duka. Nah, dukanya ya inilah prosesnya mungkin belum selesai. Saya menunggu informasi Doni selanjutnya. Apakah Doni setelah itu ada kontak lagi Kang Idon? Ya, memang dia menghubungin saya pada keesokan harinya. Sekitar pukul 10 pagi, Doni mengontak saya lewat HP. Dia berkata, Ang Idon ada di mana? Itu yang awal pertama dia menghubungin saya. Saya jawab, Ang, saya ada di rumah, Ang. Katanya. Lagi ya lihat TV nih. Kemudian Doni berkata lagi, nggak ada acara tah. Tuh. Kalau nggak ada acara, kata dia, biar saya nanti ke Cirebon. Saya jemput Ang Idon lah, sekalian sama Ang Yadi. Kata saya, bukan saya ke sana, nggak usah aja, kata Doninya. Biar saya yang jemput lah. Emangnya lu mau kemana, Don? Katanya. Udah pokoknya saya ke situ aja, barangkali Ang Idonnya capek-capek ke sana, biar saya yang jemput. Oke, kata saya itu. Oke Ang, nah saya tunggu nih ya. Tapi saya hubungin Yadi dulu nih, biar dianya standby. Barangkali dianya nggak ada di rumah, kata saya itu. Akhirnya selesai pembicaraan dan telepon. Nggak berapa lama, saya coba hubungin Yadi untuk meyakinkan bahwa Yadi itu ada di rumah. Barangkali dia bersedia, dan harus bersedia karena itu teman. Saya bilang.
Akhirnya nyampe, kontak lewat HP, ya Doni mau ke sini, kata situ. Dia mau ngumpul lagi, sepertinya sih mungkin akan meneruskan permasalahan dia yang kemarin belum selesai. Baik Ang Idod, siap. Oke, nanti biar kamu jangan kemana-mana ya. Biasanya nanti jemput. Nanti pas Ang Doni kesini, saya sama Ang Doni langsung ke rumah kamu. Nggak tahu dia kesini mau kemana dulu, saya nggak ngerti. Gitu situ. Akhirnya kurang lebih setengah jam lah. Ang Doni datang ke rumah saya. Kemudian singkat cerita lah, langsung saya permisi pada istri saya. Kemudian saya bersama Doni pergi menuju rumah Yadi. Alhamdulillah karena Yadi sudah dihubungin, dia ada di rumah, dan akhirnya kita bertiga berangkat dengan kendaraannya Doni. Saya berkata, Don, kok nggak bawa supir? Kamu kan kondisi lagi sakit. Ah, repot Ang. Nanti kalau saya bawa supir, kita nggak leluasa ngobrolnya. Oh iya ya, gitu. Nah, sekarang mau kemana nih, Ang Doni? Apa saya yang nyupir? Kata itu. Nggak usah lah, saya aja. Akhirnya kita berangkat bertiga. Dari Cirebon berangkat, entah kemana, kelihatannya sih menuju kabupaten. Kalau saya tanya mengenai tujuan, dia hanya senyum. Udahlah, pokoknya nanti kamu tahu sendiri, kata Ang Doni. Nah, akhirnya kita kurang lebih 1/4 jam lah kita berjalan, betul. Berhentilah di satu rumah makan. Dia mengerti perasaan saya waktu SMA dulu. Jadi waktu SMA itu kalau ada uang, lagi ada uang, kita urunan lah. Urunan, istilahnya sih waktu itu mewah kalau kita makan di rumah makan Padang. Dia ngerti, akhirnya masuk rumah makan Padang. Dia pesan, Don, kok banyak sekali pesanannya? Sudah, nggak apa-apa aja. Kapan lagi kita makan kayak gini? Saya ingat waktu di SMA dulu. Tapi kalau dulu rumah makan Padang tuh kita dibungkus sih, kata dia. Nah enggak, sekarang udahlah, makan aja yang enak. Ayo. Tapi ente kan banyak pantangan, kata dia. Ya, tapi kan saya tahu menu-menunya, kata Ang Doni. Akhirnya kita makan Padang. Jadi makan sepuasnya. Sudah, hampir 1 jam kita di rumah makan Padang. Ya, berkelakar, senda gurau sambil mengingat masa lalu. Waktu indah-indahnya masa remaja di SMA, tidak ada beban. Walaupun tidak punya penghasilan yang seperti Doni. Yeah. Setelah selesai, akhirnya kayak dibawa lagi sama Doni. Kurang lebih ya hampir setengah jam lah. Setengah jam masuk ke wilayah perkampungan, sangat jauh, masuk lagi ke suatu pesawahan. Akhirnya terlihat di ujung jalan kelihatannya buntu itu ada suatu perumahan yang halamannya besar sekali. Saya nggak tahu itu rumahnya siapa, dan Doni juga nggak pernah ngasih tahu. Ya pokoknya ikut saja. Jadi saya sama Yadi cuma ikut aja. Ada beberapa orang di halaman itu, kemudian dia mengasih aba-aba untuk parkir di bagian yang sudah dia tunjuk. Ada beberapa laki-laki, 2 orang kalau sana, 2 orang yang menghampiri mobil kemudian memberikan aba-aba parkir. Dan saya lihat juga di halaman
sekitar ada 3 orang sedang mengobrol. Akhirnya kami turun semua, dan semua kelihatannya sangat menghormati Ang Doni. Sepertinya itu sangat familiar. Sampai salah satu orang menyapa Ang Doni, "Pak, alhamdulillah Pak, Bapak berkunjung ke sini. Itu guru sudah nanyakan." Waduh, saya punya pikiran, wah jangan-jangan ini ke gurunya Ang Doni, kata situ. Ya sudahlah, saya ngikutin saja. Ya, kita bertiga masuk ke pintu, kemudian pintu itu tidak terkunci, terbuka lebar. Jadi Ang Doni menyebut assalamualaikum, ada jawaban dari dalam, waalaikumsalam. Sepertinya jawaban itu serak-serak parau ya, sepertinya dari suara orang yang sudah punya umur. Akhirnya saya dipersilahkan duduk oleh tuan rumah ke ruang tamu yang kelihatannya cukup besar ruang tamunya. Saya baru tahu bahwa sosok yang tadi menjawab itu seorang yang sudah sepuh, sudah tua. Janggutnya putih, kemudian kumisnya juga putih, dengan rambut panjang sebahu dah, semua serba putih. Perawakannya terlihat dia kurus. Dia menggunakan baju koko juga serba putih. Akhirnya dia duduk menghadap saya. Kita bertiga, kebetulan Doni berdekatan dengan tuan rumah, saya di sampingnya, kemudian sebelah kanannya Yadi. Matanya sepertinya tajam melihat saya dan Yadi. Saya, karena saya itu posisinya sebagai tamu, ikut Doni, ya cuma saya tertunduk saja. Saya takut barangkali istilahnya sih kalau tamu tidak sopan gitu. Jadi saya berusaha menundukkan kepala sambil menghormatin orang yang lebih tua. Kemudian dia sama Doni ngobrol, saya hanya mendengarkan, berbincang-bincang biasa saja seperti menanyakan keluarga. Kemudian kok Doni nggak kesini-sini, sudah lama begini-begini. Akhirnya minuman datang. Rasanya dia sudah tahu kesukaan saya, kopi dan Yadi. Terjadi dia sajikan 2 buah cangkir yang isinya kopi, 1 cangkir isinya teh tawar, mungkin buat Doni. Kemudian 1 toples rangginang dan makanan kecil lainnya. Pikir saya ini tuan rumah baik sekali, sudah menjamu tamunya dengan sangat baik lah. Cuma dari pembicaraan dengan Doni asik, sedikit-sedikit dia melirik saya, matanya tajam sekali, sampai saya nggak enak hati. Mungkin Yadi apalagi, Yadi sepertinya ketakutan. Hampir kita berbincang-bincang, akhirnya dia menanyakan, "Ade dari mana?" Kepada saya dan kepada Yadi samalah berdua. Akhirnya saya menjawab, "Dari Cirebon, Mbah," kata itu. "Saya temannya Ang Doni," kata itu. "Udah lama, dari teman main, teman sekolah, udah lama gak ketemu." Si Abah kelihatannya manggut-manggut. Namun tidak bisa disembunyikan sorot matanya. Sepertinya sorot mata itu saya hafal, cuma entah di mana. Sepertinya menyeleksi betul, hampir masuk ke renung hati saya nih, dalam sekali. Saya diam, tertunduk, bukan apa-apa. Tetaplah dia orang tua. Ya, saya sebagaimana
tradisi saya di dalam keluarga saya paling suka menghormati orang tua. Sudah, awalnya biasa-biasa saja. Kemudian orang tua itu meninggalkan tempat kami. Dia meninggalkan, entah ada keperluan apa, masuk ke dalam. Hari ini saya berbisik kepada Doni. Setelah si Abah itu meninggalkan tempat saya. Don, kata saya, Abah tadi tuh sebenarnya siapa, Don? Doni tertawa. Udah, nanti bicaranya setelah kita keluar aja. Tapi biar nggak jadi pertanyaan Ang Idon, dia itu guru saya. Dia yang memimpin jemaah kumpulan murid-muridnya yang kumpul rutin di sini. Oh, saya menganggut-anggut. Serang berapa lama dia datang lagi sambil membawa sebungkus rokok. Oh, pikir saya, mungkin rokoknya tertinggal. Jadi pikir saya, ini orang udah setua itu masih merokok, pikir saya tuh. Ya mungkin itulah ciri khasnya orang-orang daerah, pikir saya tuh. Dia menyuguhkan sebatang rokok seperti biasa. Saya baru ingat dari pembicaraan Doni dan gurunya bahwa hari ini pada saat berkunjung tuh hari Kamis. Baru ingat saya juga, sampai lupa hari. Nah, orang tua itu menegaskan kepada Doni, Doni, katanya, dengan suara yang parau, nanti malam kamu hadir ke sini ya. Seperti biasa kita ada doa, munajat, dan ritual-ritual. Itu banyak nanti orang-orang yang dari mana-mana pun datang. Ya jangan lupa ya, Doni. Doni menjawab, "Nggih, Mbah." Maksudnya, "Iya, Mbah, nanti saya mau kesini." Dan dia melihat saya lagi sama Yadi. Dia berkata, "Adik-adik, ini temannya Doni, bolehlah kalau mau datang sini, nggak apa-apa," kata situ. Sekalian ya kita kenalan. Saya hanya menganggut-anggut sambil tersenyum. Sudah selang hampirlah di situ kita bicara 1 jam. Sebenarnya bicara nggak ada yang khusus, sekitar kondisi Doni, kondisi abahnya, ya macam-macam lah. Tidak ada yang khusus, nggak ada ini. Perasaan saya tiba-tiba ada sesuatu yang membuat bulu kuduk saya berdiri. Entah apa, bulu kuduk saya berdiri. Hampir di belakang seluruh, dari mulai bulu kuduk kemudian ke belakang sampai ke bagian punggung. Saya aneh, ini ada apa? Saya amat-amatin. Ini sebetulnya, apalagi waktu itu masih istilahnya masih siang, sekitar pukul 3-an lah, nggak malam. Jadi hal yang jarang saya alami kondisi itu, bulu kuduk berdiri pada saat bertamu, apa kondisi siang hari bolong. Umumnya kan pada saat malam apa di tempat-tempat yang sepi. Ini saya ngobrol. Berkali-kali saya coba nggak menghiraukan. Namun nggak bisa dipungkirin. Karena apa? Kepekaan setiap orang itu adanya di bulu kuduk. Jadi di mana ada hawa asing, baik itu hawa negatif maupun hawa dari makhluk, pasti reaksinya tubuh itu, bulu itu akan berdiri. Sebagai bukti bahwa kita itu punya benteng, walaupun orang umum, seperti aura. Auranya itu kan akan keluar, membentengin diri. Nah itu yang saya rasakan. Mungkin juga Yadi sama, seperti itu.
terlihat sekali. Semakin Buru Gunung berdiri, semakin terlihat kondisi kakek itu tidak umum. Saya sampai terperanjat. Matanya menyala. Kemudian gambarnya hampir seperti yang ada pada saat makhluk itu masuk di Doni, di rumahnya. Kaget saya. Pikir saya, ini hanya ilusi. Apa karena saya capek? Tapi tidaklah. Setelah saya menatap terus, walaupun dengan lirik-lirik ya, kondisinya seperti itu. Kemudian dia menatap, sepertinya dia menatap ke saya dengan tatapan yang curiga. Kaget saya. Saya hanya tertunduk. Saya tidak mau ada konfrontasi di situ. Karena Kontak langsung ya? Kontak, betul. Karena bagaimanapun kondisinya itu ada di daerah dia. Seperti orang yang memasuki sarang harimau. Tuh. Jadi saya harus mengalah demi keselamatan kita semua. Dari awalnya kakek itu kadang berubah mukanya menjadi harimau dengan taring-taringnya yang runcing, matanya yang menyala. Satu saat juga bentuknya berubah menjadi kakek. Namun saya diam saja. Dan anehnya, dari halaman tengah masuk ke tempat saya bicara, datang semua. Kaget saya. Jumlahnya mungkin hampir puluhan. Kaget. Semuanya harimau. Saya waktu itu hampir tidak kontrol. Saya nggak tahu apa yang dirasakan teman saya ini. Karena ya terlihat juga dari mimik mukanya ada ketakutan namun disembunyikan. Mungkin ya maklum, kita kan sedang ngobrol 4 orang. Kalau hal ya dikemungin ketakutan menjadi cemoohan. Jadi dia juga hanya mendekatin saya. Saya kaget. Sebisa-bisanya saya berdoa. Kemudian saya membentengin Yadi dan Doni. Semakin lama semakin banyak. Datang dari dalam, dari samping, bahkan dari luar halaman masuk. Semuanya harimau. Akhirnya saya menginjak kaki Doni. Rupanya Doni melirik, tahu kode saya. Menandakan bahwa sudahlah kita pulang. Karena Doni mengerti maksud saya, akhirnya dia permisi. Kemudian bersalaman, saya bersalaman juga. Pas waktu saya bersalaman, terasa sekali dari tangannya keluarlah hawa panas. Hampir saya tadinya mau menarik tangan itu, cuma terlalu kuat genggaman dia. Sepertinya dia itu mengetahui hubungan saya dengan Doni, kemudian bagaimana saya awal menangani Doni, sepertinya itu. Dia menggenggam erat tangan saya, hawa panas menyalur. Saya hentak, saya tidak mau konfrontasi di situ. Jadi saya hanya melindungi diri saja. Rupanya dia mengerti. Akhirnya dia menarik lagi sambil mukanya istilahnya tidak ada ekspresi lah. Jadi dalam fisik si Abah ini tidak ada ekspresi. Marah tidak, senyum tidak. Jadi hanya manggut-manggut. Atas izin Doni, saya dan ini mau berpamitan. Cuma setelah bersalaman kita keluar dari pintu, kembali si Abah itu menegaskan, Doni, jangan lupa malam hadir ke sini ya. Nggih Mbah, kata Doni. Iya Mbah. Akhirnya saya
kembali ke mobil, keluar dari halaman dia menuju jalan raya. Di mobil saya mencoba bertanya kepada Doni, "Don, sekarang kita pulang aja lah." Doni menjawab, "Pulang kemana, Ang? Ya udah ke rumah kamu aja dulu. Kan dari rumah kamu sudah dekat, kurang lebih setengah jam perjalanan. Daripada ke rumah saya nanti malah lama. Udahlah kita ke rumahmu, ya Don ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lebih panjang. Saya nggak mau membebankan Doni dalam pikirannya pada saat dia mengemudi. Jadi saya sudah diam saja. Akhirnya saya melanjutkan perjalanan sambil di benak saya itu berkecamuk pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh Doni. Namun saya tangguhkan nanti saat di rumah saja. Singkat cerita, saya nyampe ke rumah. Seperti ya biasa saya mengunjungi rumah Doni, ada satpamnya, kita masuk lewat gerbang. Akhirnya berhenti di parkiran yang sudah ada di halaman dalam. Kita turun. Itu kurang lebih nyampe rumah Doni itu sekitar pukul 4. Pukul 4 lebih lah sedikit. Nah, seperti biasa saya duduk di lobi. Yang saya juga suka lah, tempatnya indah, ada kolam renangnya, ada pohon-pohon bunga untuk sekedar merelakan pikiran-pikiran yang berkecamuk pada saat saya ada di rumah gurunya Ang Doni. Demikian juga Yadi, kelihatannya dia mulai bisa menarik napasnya dengan lega. Nyampelah kita, istilahnya sih rileks di situ sambil ya ngopi-ngopi, kemudian menyicipi hidangan-hidangan, ngobrol asik kita dengan Yadi sama Doni juga. Akhirnya saya berkata kepada Doni, "Don, sebetulnya maaf ya Don ya, bukan saya menjelekan guru kamu. Apa yang tadi saya lihat pada saat awal Doni di terapi saya keluar semacam makhluk bentuknya harimau, itu ada dalam diri gurunya Doni, si Abah itu. Nah, inti sangkut pautnya apa saya belum jelas." Dan ini kata saya tuh, ini bukan makhluk yang sederhana. Dia punya komunitas yang banyak. Mungkin ya maaf, saya bukan nakut-nakutin ya, bukan nakutin Ang Doni nih. Ang Doni harus banyak cerita lagi lah, karena di ritual itu saya tidak paham nih apa jenisnya, supaya saya bisa menentukan langkahnya sama Ang Yadi. Betul nggak Ang Yadi? Yang kata Yadi. Jadi sebelumnya Doni belum semua bercerita. Ya maklum waktu itu kondisi mungkin sudah malam dan kondisi Doni juga sedang capek. Iya, sedang capek karena kondisi ya itu ada masuknya sejenis harimau putih. Akhirnya Doni menceritakan, sebetulnya saya masuk jemaah itu sudah 5 tahun. Hasil dari 5 tahun ritual doa itu hasilnya minim. Akhirnya saya minta ke Abah, "Bah, tolong sih saya kasih doa yang kira-kira mujarab, yang punya kekuatan untuk diijabah." Nah, itu Ang, kata Doni. Akhirnya Abah memberikan suatu doa.
Namun kata Abah, ini bukan cukup doa, tapi ada persyaratan yang harus dipenuhi. Itu menurut pernyataan dari Doni kepada saya. Kemudian jadi menyeletuk apa? Melontarkan sempiran. Ya, unek-uneknya. Ang Doni, apa sih persyaratannya? Kok sampai sedemikian mujarab untuk keberhasilan? Doni menjawab, begini Ang, pada saat Abah memberikan doa, kemudian memberi syarat, itu sebenarnya syaratnya nggak susah, maka saya penuhin. Kata dia, apa syaratnya Ang? Kata itu, dia minta 1 ekor ayam jantan dengan warna putih semua. Pikir saya, itu sih banyak, warna putih, itu sih nggak masalah, pikir Doni. Kemudian 1 lagi, 1 ekor ayam jantan berwarna hitam total. Doni sempat mikir, kayaknya ini agak susah tuh, karena harus mencari orang-orang yang benar-benar khusus memelihara ayam itu. Dalam bahasa umumnya sih ayam cemani. Nah, akhirnya Doni menyanggupin. Kemudian ayam hitam dia dapat, ayam putih dia dapat, nama ayam hitam dia perlu waktu. Hampir dia mengelilingi suatu tempat itu kurang lebih 2 bulan. Baru dia mendapatkan, cuma harganya juga lumayan. Katanya sih sekitar dia dapatkan ayam itu harganya 5 juta. Saya sempat kaget. Kok ada ayam yang 5 juta kata itu. Ya itu si Ang ya. Karena saya butuh, ya sudah saya tutup. Pas keuangan saya juga ada katanya itu. Nah, itu untuk memenuhi syarat. Cuma yang berat lagi, dia minta syarat 1 lagi yang saya sebenarnya awalnya tidak mau. Cuma karena saya lupa adanya usaha, yang terpikir itu adanya uang, adanya dunia, akhirnya saya penuhin. Apa itu Ang? Yaitu kucing belang 3. Maksudnya kucing yang berwarna 3 warna. Iya. Kata sih. Kata saya, kok syaratnya aneh-aneh sih Yang? Ya itulah, saya juga nggak ngerti. Abah bilang gitu. Nah, permasalahannya bukan susah apa mahalnya harga kucing itu. Cuma yang namanya kucing, ya kalau untuk ritual, untuk di apa? Apa mau disembelih, apa-apa, kata Doni itu. Iya ya, kata dia. Awalnya saya berarti situ. Cuma saya sudah kadung. Saya sudah membeli, sudah membeli 2 ayam. Masa dengan kucing 1 aja, semuanya akan, pengorbanan saya kan sia-sia semua. Udah hilang duit banyak. Gitu. Saya mikir, kalau dilihat secara kacamata duniawi sih iya. Seorang sudah mengeluarkan taruhlah angka 5 juta di ayam cemani, mungkin ini masa akan sia-sia aja. Akhirnya Doni mencari, maka sudah 3 syarat itu udah terpenuhi. Awalnya saya nggak berpikir macam-macam, mungkin untuk peliharaan, kata Doni itu apa. Ternyata setelah dibawa ke gurunya, pada saat itu ada cukup sudah kumpul semua jemaah. Kurang lebih kata Doni lumayan lah, sekitar ada 30 orangan. Cuma setelah selesai doa-doa, nah saya menyerahkan 3 syarat itu dengan ritual tidak berikut jemaah yang 30 ini. Jadi setelah bubar, saya melakukan
ritual kalau nggak salah sekitar ada 5 orang. Jadi tidak semuanya ikut. Jadi pulang itu sekitar malam harinya, jam 1 malam. Itu biasanya ritual itu malam Jumat. Dan diambil itu pada saat Kliwon. Saya kaget waktu itu. Cuma karena saya ngikutin aja, karena si Abah itu selama ini tidak ada masalah, ritual biasa-biasa. Kemudian setelah 5 orang, kata Doni, semua mengucapkan doa-doa. Dan saya kaget, ada doa-doa yang saya tidak paham. Cuma saya ikut aja lah. Setelah selesai, kemudian Abah membawa 3 syarat itu masih dalam kurungan nih, dalam keranjang. Dibawa ke bagian halaman di belakang rumah. Maka dipotonglah 3 hewan itu. Saya sempat tidak tega, kaget. Cuma ya bagaimana? Kata Doni, ini saya udah ada di situ. Ya udah, terpaksa saya ikhlasin saja. Kembali, kan sudah Abah ya, udah ada Abah yang bertanggung jawab. Kata Doni, saya hanya diam, manggut-manggut. Kemudian kata Doni, semua darahnya dimasukin ke dalam satu mangkuk. Jadi darah ayam putih, ayam hitam, dan yang satu lagi yang sangat tragis itu kucing. Dimasukin ke dalam darah hitam, kemudian dia lumurkan semua darah itu ke tubuh Doni. Dari muka sampai ujung kaki. Seluruh tubuh ya? Ya, betul. Entah doa apa, saya disuruh berbaring, kemudian baca doa-doa. Setelah selesai, kata Doni, saya terasa ada sesuatu yang memasuki tubuh saya. Awalnya terasa hangat-hangat, akhirnya sampai semua ke tubuh saya. Dan awal mula saya masuk hawa itu, hilanglah kesadaran saya. Entah itu karena capek, kata Doni. Akhirnya saya terbangun, sudah pagi. Ternyata dia ada di suatu bangunan di belakang rumah. Setelah saya sadar bahwa saya ini sudah berlumuran darah, akhirnya disuruh mandi, macam-macam, baru saya pulang. Nah, semenjak itulah usaha saya pesat. Tapi kendalanya yaitu bisikan itu selalu menginformasikan harus minum. Di mana terjadi transaksi harus minum. Sampai ketemu Ang Idod sekarang. Kejadiannya yang sudah saya ceritakan semua dari awal, di mana saya tidak minum, terjadilah transaksi itu gagal. Akhirnya saya mengambil kesimpulan pada saat itu, ini jenisnya mirip-mirip pesugihan. Nah, pesugihan pada umumnya minta korban, walaupun bentuknya bukan dari keluarganya, namun sepertinya sama. Akhirnya saya ngomong ke Doni, Don, ini sebetulnya bentuknya seperti pesugihan tapi halus. Walaupun dia secara fisik tidak menerima korban, sebetulnya korban itu sudah ada dalam diri kamu. Kata saya, kok bisa gitu sih Kang Idod? Sambil merasa ketakutan. Ya, dilihat saja, katanya itu. Ente sakit-sakitan. Kekayaan itu melimpah, tapi tebusannya ente sakit, walaupun tidak secara langsung menjalani kematian, perlahan-perlahan. Doni merasa ketakutan. Aduh, Kang Idod, gimana ya? Saya yang jawab, yaitu baru pemahaman saya, Don.
Tapi kurang lebihnya seperti itulah. Mungkin Doni bisa merasakan sendiri. Lalu gimana Kang Idod? Saya malam ini harus berkunjung ke sana seperti janji saya. Akhirnya saya menyarankan pada Doni, sudah Don, nggak usah diturutin. Ayo kita di sini aja bertiga. Nanti gimana? Saya pernah, Kang Idod, saya pernah satu kali saya menolak ajakan guru saya. Dia datang dalam mimpi saya. Karena ujungnya kalau saya datang ke sana pasti mengadakan acara minum, ritual. Tubuh saya sudah nggak kuat. Sudah waktunya saya berhenti. Tapi tidak terkendali. Walaupun saya dengan berusaha payah, dengan doa saya nolak, isi saya yang marah, ngamuk-ngamuk suruh saya datang. Kalau nggak ribut. Nah ini kendalanya. Saya berpikir, udah gini aja Don. Kita lakukan penangkalan halal itu semampu saya. Tapi tolong dalam diri Eninya harus punya kekuatan, semangat untuk menolak. Kalau saya menanganin Doni dalam kondisi saya seutuhnya, kemudian Doni masih mengharapkan kekayaan lagi, tidak ada perjuangan untuk menolak, percuma saja, sia-sia. Akhirnya udah sepakat. Doni tidak sepakat dalam hatinya, tidak akan mengikuti ajakan gurunya. Itu malam Jumat Kliwon. Saya minta persyaratan, yaitu seperti biasa air putih, garam, dan kalau bisa daun kelor daun bidara. Kemudian kita berdoa, bertawasul sambil memanjatkan doa lah, minta keselamatan. Betul juga, akhirnya istrinya datang mendatangi kita, marah-marah. Sepertinya dia tahu, mungkin ditelepon sama Abah, kok nggak kesini. Cuma Doni melihat saya, sepertinya dia tegar, dia tolak istrinya itu. Sampai menutup pintu, akhirnya isinya masuk ke dalam. Saya sebenarnya nggak enak dengan pertengkaran rumah tangga orang. Namun apa boleh buat, saya memperjuangkan Donita sebagai sahabat dekat. Karena mungkin istrinya sudah terpengaruh lah. Saya ngadakan ritual, seperti biasa saya buka cakra, betul juga. Datanglah segerombolan harimau. Terlihat ada yang sangat besar masuk ke Doni. Cuma di mana dia masuk mau masukin Doni, dia terhalang dengan doa, dengan ritual doa yang baru saja saya minumkan, kemudian pembersihan dari energi. Dia terhalang. Terjadilah istilahnya sih pertempuran antara saya dengan harimau itu. Cuma kelihatannya terlalu banyak. Cuma sudahlah, saya pasrahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terjadi dengan doa macam-macamnya, Yadi membantu. Hampir kurang lebih 1 jam, terasa kepala ini seperti sakit lah, pening. Demikian justru yang terguncang Doni. Sudah berapa lama dalam pertempuran itu, akhirnya alhamdulillah dengan kekuatan doa dan sedikit kemampuan saya yang pernah saya pelajarin, minta syafaat dari Rasul dan keluarganya, perlahan-lahan terhempas. Alhamdulillah. Perlahan terhempas, kemudian kondisi ruangan itu menjadi segar kembali. Yang tadinya pengat terlepas. Doni kelihatannya agak takut, tapi alhamdulillah secara
secara ikhtiari sepertinya sudah membuahkan hasil. Akhirnya saya berbincang dengan Doni, sudah Don, memang harus ada salah satu yang dikorbankan. Seperti waktu pembicaraan yang tempo hari. Toh manusia hidup tuh pasti ada batasnya. Kalau harta apa pasti ditinggalkan, tapi diri kamu yang utama. Karena kamu akan hidup seterusnya. Walaupun sudah mati, kamu akan hidup. Mati raganya, tapi ruhnya akan hidup. Daripada nanti permasalahan di kemudian hari. Jadi apa dulu yang kamu nggak punya, kembali nggak punya. Itu harus diterima. Karena hartamu itu diperoleh bukan secara halal. Akhirnya Doni mengiyakan dengan resiko semua, sebagian hartanya mungkin akan raib. Bisa jadi istrinya juga kan menjadi perceraian. Tapi itulah kalau kamu menyelamatkan. Mudah-mudahan tidak sefatal itu. Kita doa saja. Nah akhirnya keputusan itu Doni mengiyakan dalam hati, kemudian meneguhkan kekuatan itu apapun resikonya, daripada dia terikat jiwanya. Nah demikianlah mungkin cerita dari pengalaman saya di tahun 2020. Mungkin sampai di sini cerita itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali Dot, berarti kembalinya si Doni itu melakukan dengan ketulusan keikhlasan, dilepaskan semuanya dan akhirnya hartanya pun raib separuh ya, sebagiannya ya. Ya. Jadi setelah saya bertemu kembali dengan Doni kurang lebih 6 bulan, setelah lama tidak bertemu lagi karena saya ada di luar kota, cukup lama, kemudian pulang lagi, bertemu lagi, memang dia seperti itu. Jadi semua mobilnya sudah nggak ada, sawahnya nggak ada, macam-macam. Cuma ya maksudnya tidak terlalu susah lah. Kalau untuk makan-makan keluarga masih bisa. Alhamdulillah istrinya sudah maksudnya tidak bercerai gitu, masih bersama istri yang lama. Alhamdulillah. Berarti istrinya juga menyadari dan menerima ya semuanya ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya keluarga Mas Doni bersama istrinya dan keluarga tetap utuh ya. Jadi sempat nggak macam-macam lah. Amin. Berarti kan setidak-tidaknya nih harta yang nggak barokah kalau begitu ya. Iya. Oke lah Sobat Melihat Malam, itulah kisah yang diceritakan dari pengalaman Kang Idod tentang pesugihan yang tidak memberikan korban kepada orang lain tapi mengorbankan dirinya sendiri. Ternyata Allah memberikan hidayah kepada Mas Doni lewat ikhtiar dibantu oleh Kang Idod, ternyata terselamatkan semua. Jadi suatu pembelajaran, janganlah mengambil satu langkah yang tidak-tidak di luar daripada batas norma-norma agama, di mana Allah telah memberikan yang hak dan yang batil, maka pilihlah yang hak, yang halal, dan yang barokah. Demikianlah penuturan dari cerita Kang Idod tentang pengalamannya menangani sahabatnya yang sudah lama tidak ketemu, yaitu Mas Doni. Oke, untuk Sobat Melihat Malam, apabila sahabat-sahabat semua ini ingin memberikan ataupun senang dengan ceritanya Kang Idod, mohon komen, like, dan subscribe. Dan share, jangan lupa ya ke teman-teman yang lainnya. Saya akhiri, wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.